Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Ersi di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengangkat kedua tangan kita seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Kita duduk hening terlebih dahulu, perlahan-lahan pejamkan kedua mata kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak yang baik, jujur, pandai, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, tidak menyakiti orang lain, sayang dan hormat kepada kedua orang tua, sayang dan hormat kepada guru kami, dan sayang kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Allah, terimalah doa kami. Perlahan-lahan bukalah kedua mata kita, duduk hening selesai. Anak-anak, dalam pembelajaran 3 yang lalu disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lainnya? Mari simak penjelasan Ibu Ersi berikut ini ya. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia lainnya. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama adalah usaha perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Anak-anak, ada industri besar dan industri kecil ya. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Contohnya industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contohnya antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Kemudian usaha yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Nah, jenis usaha yang ketiga adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen, meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi yang menghasilkan pakaian. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen ya anak-anak. Contoh pekerjaan yang menjual jasa itu adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak,
Coba kalian temukan ya pengertian dan ciri-ciri dari setiap jenis usaha. Kalian tulislah pada peta pikiran berikut ini. Jenis usaha masyarakat di Indonesia. Nah, berikut ini adalah peta pikirannya ya. Untuk jenis usaha perindustrian, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-cirinya memiliki bahan baku, menggunakan sarana atau peralatan, menghasilkan barang atau produk, memiliki modal untuk membayar pengoperasian produksi. Sedangkan perdagangan itu adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya yaitu adanya barang yang dipasarkan, adanya penjual dan pembeli, terjadi peralihan kepemilikan, dan terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, usaha jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ciri-ciri dari usaha jasa itu adalah tidak berwujud, kemudian bervariasi, tidak ada proses tawar-menawar, tidak menyebabkan peralihan kepemilikan, serta adanya interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Nah, itulah tadi perbedaan jenis-jenis usaha masyarakat di Indonesia yang terdiri dari perindustrian, perdagangan, dan juga jasa ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Selalu ingat pesan Ibu Ersi untuk rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian gunakan masker jika harus bepergian keluar rumah dan sebisa mungkin hindari kerumunan atau keramaian. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bersekolah kembali secara tatap muka. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.